Praktikum Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner 2022, acara 1 mengenai konsep dasar dan pemanfaatan teknologi untuk epidemiologi. Pada video pertama ini akan lebih membahas mengenai konsep dasar epidemiologi. Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani, yakni epi yang berarti pada atau tentang, demos yang berarti penduduk atau populasi, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga diketahui epidemiologi adalah studi tentang penyakit dalam populasi dan berbagai faktor yang menentukan terhadap kejadiannya. Sedangkan epidemiologi veteriner adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu dan menjabarkan tentang keadaan hewan sehat dan sakit pada suatu populasi pada tempat dan waktu tertentu yang dipengaruhi oleh sifat-sifat induk semang atau hospes dan lingkungan. Pada penerapannya, epidemiologi melihat kasus pada populasi bukan hanya individu. Contohnya adalah populasi sapi di peternakan berikut. Sapi-sapi di peternakan tersebut banyak yang mengalami ambruk dan kematian dengan gejala awal demam, pendarahan di lubang-lubang tubuh dan sepoyongan. Kemudian, sampel dari sapi yang mati tersebut diambil dan diteliti penyebabnya, untuk kemudian dicari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga diketahui sapi di peternakan tersebut mengalami antraks yang disebabkan oleh Bacillus anthracis. Lalu, kenapa kita perlu belajar epidemiologi? Karena ketika ada suatu kasus penyakit baru, ilmu epidemiologi berfungsi sebagai salah satu cara untuk mencegah atau mengendalikan penyakit dengan mengetahui pola penyakit tersebut. Selanjutnya, jenis kajian epidemiologi. Yang pertama adalah epidemiologi deskriptif, yaitu pengamatan dan pencatatan terhadap penyakit secara lengkap. Kajian epidemiologi analitik adalah analisis hasil pengamatan dengan menggunakan prosedur diagnostik dan dilanjut dengan pengujian statistik. Kajian epidemiologi eksperimental dilakukan dengan mengamati dan menganalisis dari kelompok hewan terseleksi dan telah ditentukan faktor yang terkait. Kajian epidemiologi teoretik merupakan gambaran penyakit dalam populasi dengan menggunakan model matematika. Selanjutnya, status penyakit. Ada epidemik, endemik, pandemik, dan sporadik. Pertama, epidemik, yaitu munculnya penyakit pada daerah yang luas dan menyerang banyak individu hewan. Kejadiannya mendadak dan tidak dapat diprediksi atau outbreak. Lalu, endemik, yaitu penyakit dengan frekuensi kejadian yang tetap pada suatu wilayah tertentu dan dalam waktu yang lama. Lalu, pandemik yaitu penyakit yang frekuensinya meningkat tinggi dalam waktu singkat, mencakup wilayah yang sangat luas, bahkan dunia. Lalu, sporadik, yaitu penyakit yang terjadi secara lokal pada wilayah tertentu dengan frekuensi irregular atau berubah-ubah. Selanjutnya, postulat Koch. Konsep ini menjelaskan bahwa suatu penyakit disebabkan oleh suatu agen yang spesifik, digunakan sebagai dasar untuk mengetahui etiologi dari penyakit infeksi. Contohnya di sini, hospesnya adalah unggas, agennya avian paramyxovirus serotipe 1, dan penyakitnya adalah ND. Kemudian, organisme yang pada kasus ini adalah avian paramyxovirus serotipe 1 harus ditemukan dalam unggas yang sakit, tidak pada yang sehat. Organisme kemudian diisolasi dari unggas yang terkena Newcastle disease dan dibiarkan dalam kultur murni.
Organisme kemudian diinjeksikan ke unggas yang sehat dan menimbulkan penyakit pada unggas tersebut. Lalu, organisme tersebut harus dapat diisolasi ulang dari unggas yang dicobakan tersebut. Selanjutnya adalah postulat Evan. Konsep ini menjelaskan bahwa kejadian penyakit terjadi akibat 3 hal, yakni hospes, agen, dan lingkungan. Postulat ini memerlukan hubungan signifikan antar faktor penyebab yang dihipotesiskan dengan penyakit. Postulat ini digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Contohnya di sini, hospesnya adalah unggas untuk ayam ras dan ayam kampung, ayam yang belum divaksin, dan ayam yang masih muda akan lebih rentan terkena ND. Agennya adalah avian paramyxovirus serotipe 1. Kemudian untuk lingkungan, contohnya perubahan iklim dan lokasi peternakan yang terlalu dekat dengan pemukiman akan menyebabkan unggas stres, serta sanitasi yang kurang baik. Ada 10 poin postulat Evan. Di antaranya yang pertama adalah prevalensi penyakit secara bermakna harus lebih tinggi pada individu yang terdedah pada faktor penyebab yang dihipotesiskan daripada kontrolnya yang tidak terdedah. Kemudian, pendedahan oleh penyebab yang dihipotesiskan harus lebih sering terjadi pada kelompok yang sakit daripada kontrolnya yang tidak mengidap penyakit. Kemudian, insidensi penyakit pada kelompok terdedah harus lebih tinggi secara bermakna daripada kelompok tak terdedah faktor yang terlihat pada kajian prospektif. Lalu dapat disimpulkan juga bahwa kekebalan di suatu populasi juga akan memengaruhi tingkat kejadian penyakit. Selanjutnya akan diadakan kuis. Cermati soal berikut dengan baik ya. Terima kasih semuanya. Selamat belajar.